Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ulfa untuk menyampaikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak Puji. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan atas permintaan Bapak Pujianto, eh, kami ditugaskan oleh Bapak Direktur untuk menyampaikan terkait perkembangan regulasi dan juga mekanisme dalam pengangkatan kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kukar, dalam hal ini Pak Pujianto dan tim yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam terkait dengan regulasi pengangkatan kepala sekolah, khususnya di Kutai Kertanegara. Baik Bapak Ibu, eh, secara data nasional, kebutuhan kepala sekolah itu Pak Direktur suka menyampaikan sebanyak 50.971. Nah, eh, bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini kan Bapak Ibu? 50.000 ini ada yang PLT, ada yang sudah pensiun, ataupun kepala sekolahnya kosong. Eh, Sementara eh, proses pembelajaran harus terus berjalan. Nah, disinilah peran Direktorat KSPSTK memastikan bahwa kepala sekolah yang diangkat ini sesuai dengan ketentuan, regulasi, dan juga peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa kepala sekolah dipimpin oleh orang-orang yang tepat agar pembelajaran di satuan pendidikan dan juga anak didik di satuan pendidikan dapat terlayani secara optimal dan juga menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, bermutu untuk seluruh anak didik di satuan pendidikan tersebut. Sehingga dalam proses pengangkatan kepala sekolah ini banyak pihak yang memegang peran penting, Bapak Ibu sekalian. Uh, Kami dari Kemdikdasmen sebagai instansi pembina, lalu ada BKN juga secara kepegawaian untuk ASN, baik PNS maupun P3K, dan juga Kemdagri gitu. Bahkan eh, Kemdagri pun mengatur pengangkatan kepala sekolah ini gitu. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam proses ini. Nah, eh, lalu kita masuk sebenarnya regulasi apa yang terbaru dalam pengangkatan kepala sekolah ini, yaitu Permendikdasmen, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi dari judul ini sudah disebutkan bahwa kepala sekolah adalah penugasan dari guru, adalah sifatnya penugasan. Status aslinya dia tetap guru atau JF guru ya, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi filosofi penting. Kemudian selain Permendikdasmen 7, ini sudah ada juga surat edaran bersama Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kepala BKN yang menyampaikan bahwa sekarang kalau mau mengangkat, memindahkan, dan juga memberhentikan kepala sekolah, itu bisa dilakukan dalam satu sistem SIM KSPSTK, di mana ini sudah terintegrasi dengan BKN. Jadi, kalau Pak Pujianto melakukan pengangkatan kepala sekolah di SIM KSPSTK, otomatis data yang diajukan oleh Pak Pujianto dan tim adalah akan terkirim ke BKN. Lalu setelah terkirim ke BKN apa nanti outputnya? BKN akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai dasar Bapak Ibu diterbitkan SK-nya ataupun sebagai dasar pelantikan. Artinya Bapak Ibu harus memastikan dalam pelantikan itu saya sudah punya eh, rekomendasi BKN belum?
Kalau belum, artinya pengangkatan dan pelantikannya tidak sah. Jadi Bapak Ibu juga perlu kritis memastikan saya sudah punya rekomendasi BKN atau belum jika nanti Bapak Ibu diangkat sebagai kepala sekolah ataupun sudah pemindahan ataupun mutasi kepala sekolah, pastikan sudah ada rekomendasi BKN. Begitu pula pemberhentiannya. Pastikan Bapak Ibu sudah punya rekomendasi dari BKN. Eh, ini adalah tahapan Bapak Ibu pengangkatan kepala sekolah di SIM KSPSTK dan juga layanan IMUT BKN, di mana nanti dinas akan melakukan seleksi administrasi bagi yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Kalau yang mau mutasi, dicek dulu oleh Pak Pujianto apakah sudah lebih dari 2 tahun atau belum. Kalau belum 2 tahun, maka di sistem akan terkunci, tidak bisa dipindahkan. Nah, lalu di SIM KSPSTK nanti juga akan menerima data SK dari BKN. Ini fungsi dari SIM KSPSTK. Lalu layanan IMUT BKN, proses apa yang terjadi di sana? BKN melakukan verbal dokumen yang nanti outputnya berupa rekomendasi BKN dan nanti SKPPK diproses, lalu BKN juga akan mengirimkan SKPPK ini ke KSPS, ke SIM kami dan juga akun individu kepala sekolah. Nah, sekarang Pak Pujianto itu di Kutai Kertanegara punya PLT Bapak Ibu ada seratusan ya, 100. Nanti kita lihat datanya. 150, 160-an. Lalu yang sudah mau berakhir periode juga banyak, Bapak Ibu, ada 200-an. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan kepala sekolah ini, Bapak Ibu? Ada dua cara. Yang satu, yang sudah lulus pelatihan CKS, kemarin sudah ikut, dan mungkin ada berapa ya, Pak Puji? Kemarin cuma 2 orang mungkin di Kukar. Ini tahapannya cukup panjang, ada 6, yaitu dari pemetaan kebutuhan, ini semua dilakukan oleh dinas, kemudian pengusulan, lalu seleksi administrasi, di mana Bapak Ibu akan mengupload dokumen yang diminta oleh dinas. Kurang lebih ada 5 dokumen yang diminta, yaitu SKCK, penilaian kinerja baik, 2 tahun terakhir, surat keterangan tidak terkena hukuman disiplin, fakta integritas, pengalaman manajerial, ini perlu diunggah di ruang GTK Bapak Ibu di akun masing-masing. Setelah lulus administrasi, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi substansi yang dilakukan oleh pusat. Setelah lulus baru ikut pelatihannya, 6 hari daring, 10 harinya luring, dan ini harapannya nanti modanya menginap Pak Pujianto gitu ya. Eh, jadi bukannya tidak menginap, modalnya dilakukan secara menginap untuk mengoptimalkan penguatan karakter terhadap seluruh peserta ini bisa berjalan dengan optimal. Lalu yang terakhir adalah penugasan CKS, di mana nanti eh, kandidat yang sudah punya sertifikat CKS akan muncul namanya di dalam sistem dan tinggal diminta untuk mengupload berkas dokumen nafza. Setelah itu baru dipasangkan, ditugaskan di sekolah mana, dan juga dinas akan mengupload surat usulan PPK untuk penugasan dan juga berita acara tim pertimbangan. Cukup panjang ya Bapak Ibu. Setelah itu baru dikirim melalui SIM KSPSTK, terkirim ke BKN. Lalu BKN nanti akan melakukan verifikasi. Nah, kemudian cara kedua seperti apa untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah? Ini bisa Pak Pujianto dan tim, Pak Kadis, Pak Bupati bisa mengangkat kepala sekolah, calon kepala sekolah yang belum punya sertifikat. Tapi ada syarat, Bapak Ibu. Apa syaratnya? Harus memenuhi pasal 7 ayat 1. Di antaranya dia harus punya sertifikat pendidik, dia sudah S1, dia golongannya 3C, dan juga persyaratan dokumen di administrasi lainnya. Dan penugasan eh, bagi kandidat yang belum punya sertifikat pelatihan CKS ini cuma 1 periode, 4 tahun.
Sementara yang di atas, yang sudah punya sertifikat, itu bisa ditugaskan 2 periode 8 tahun. Kemudian, jika ingin ditugaskan kembali, yang penugasan nomor 2 ini namanya penugasan non-reguler. Jika ingin ditugaskan kembali ke periode kedua, perlu punya sertifikat CKS dulu. Artinya Pak Pujianto punya PR untuk mendiklatkan, memberikan pelatihan kepada kepala sekolah yang diberi penugasan melalui jalur non-reguler. Tahapannya relatif lebih singkat. Kalau yang di atas reguler itu 6 tahap, kalau di non-reguler 4 tahap. Kenapa? Karena eh, seleksi administrasi, seleksi substansi dan juga pelatihan CKS yang di nomor 4, 5 di atas itu tidak dilalui, langsung penugasan. Nah, untuk melakukan penugasan baik reguler maupun non-reguler, Pak Pujianto harus menyiapkan dokumen Bapak Ibu, berita acara tim pertimbangannya dan surat usulan PPK untuk penugasan maupun pemindahan. Berita acara tim pertimbangan ini eh, siapa saja isi tim pertimbangan? Ada Dinas Pendidikan, ada BKD, BKPSDM, ada Dewan Pendidikan, atau juga pengawas sekolah. Nah, ini semua tanda tangan menyatakan bahwa memberikan rekomendasi terhadap kandidat-kandidat kepala sekolah yang sudah disampaikan oleh dinas. Rekam jejaknya dicek gitu ya, dokumen-dokumen kelengkapannya dicek oleh tim pertimbangan. Baru setelah semua bermufakat, baru berita acara ditandatangani oleh semua anggota tim pertimbangan. Setelah itu, Dinas Pendidikan mengunggah 2 dokumen ini. Lalu untuk pemberhentian, yang sudah selesai masa periodenya, sudah selesai 2 periode, sudah selesai 3 periode, sudah selesai 4 periode, ini dinas perlu melakukan pemberhentian sebagai kepala sekolah, yaitu dengan menyertakan 2 dokumen alasan pemberhentiannya. Jika sudah selesai periode, maka dinas perlu melampirkan eh, SK awal sebagai kepala sekolah agar BKN dapat melakukan verifikasi data. Kemudian, eh, jika terkena hukuman disiplin, maka keputusan terhadap keputusan disiplin ini, pelanggaran disiplin harus dilampirkan juga oleh Dinas Pendidikan. Selain itu ada surat usulan PPK pemberhentian. Ini dokumen yang perlu disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah persyaratan yang ada di pasal 7 ayat 1, di mana jika Bapak Ibu ingin menjadi kepala sekolah, harus memiliki kualifikasi S1 akademik, S1 D4, punya sertifikat pendidik, kemudian golongan 3C, untuk P3K punya pengalaman sebagai guru paling sedikit 8 tahun, dan juga tercatat di Dapodik punya penilaian kinerja predikat paling rendah baik 2 tahun terakhir, punya pengalaman manajerial, baik itu di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, atau komunitas pendidikan. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan atau berat, tidak sedang menjadi tersangka, menandatangani fakta integritas, dan usia paling tinggi 56 tahun ketika diangkat pertama kali sebagai kepala sekolah. Artinya, jika Bapak Ibu akan dilakukan mutasi di atas usia 56 tahun, mutasi kepala sekolah, artinya Bapak Ibu sudah menjadi kepala sekolah, usia 56 ini bisa diabaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk periode memang ini ada perbedaan jika kita bandingkan dengan regulasi sebelumnya. Sebelumnya itu 4 periode, kalau sekarang itu 2 periode di pasal 23, di mana masing-masing periode ini 4 tahun. Jadi total 8 tahun. Perhitungan periode ini sifatnya kumulasi, Bapak Ibu, dihitung dari SK pengangkatan pertama. Dasarnya di pasal 23 ayat 6 ya, ayat 6. Nah, ini secara umum Bapak Ibu regulasi kepala sekolah ada 9 bab. Bapak Ibu tidak perlu
membaca semuanya yang terkait dengan Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah bisa membaca nanti di bab 2, bab 3, bab 4. Nah, Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan bahwa di regulasi Permendikdasmen 7, kepala sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah yang bertugas di satuan pendidikan formal. Kalau kepala sekolah satuan non formal ini diatur sedang disusun regulasinya dan dilakukan oleh direktorat lain, bukan direktorat kami, Direktorat KSPSTK. Persyaratannya sudah. Kemudian untuk bagaimana dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini ketentuannya ditentukan oleh penyelenggara sendiri. Ini dokumen yang perlu diunggah sesuai dengan ketentuan tadi ya. SKCK penilaian kinerja guru dalam 2 tahun terakhir, punya pengalaman manajerial, fakta integritas, dan surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin. Oh ya, pemberhentian dulu Bapak Ibu. Pemberhentian ini ada 10 alasan jika Bapak Ibu ingin diberhentikan oleh dinas, ada mencapai batas usia pensiun, telah berakhir periode penugasan, melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat, diangkat pada jabatan lain selain JF guru, tidak melaksanakan tugas atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut, dikenai sanksi pidana, penilaian kinerjanya di bawah baik, melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut, menjadi anggota partai politik atau menduduki jabatan negara. Ini adalah alasan yang bisa dipilih oleh dinas dalam memberhentikan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kalau alasan yang lain di sini tidak tersedia dan juga tidak akan diterima oleh BKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir di pasal 31. Kepala sekolah yang sedang menjalani penugasan tetap melanjutkan tugas sampai periode penugasan sebagai kepala sekolah berakhir. Artinya apa? Jika Bapak Ibu saat ini berada di periode ketiga, di mana di tahun ke-10 misalnya, Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, artinya Bapak Ibu sedang berada di periode ketiga dan masih punya sisa waktu 2 tahun untuk mengakhiri periode ketiga. Artinya lagi Bapak Ibu tidak langsung diberhentikan sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu masih memiliki waktu sampai periode penugasan periode ketiga berakhir. Begitu pula ketika Bapak Ibu berada di periode keempat, maka misalnya Bapak Ibu berada di eh, tahun ke-13 ya. Tahun ke-13, maka Bapak Ibu masih punya sisa waktu eh, 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi untuk menyelesaikan periode keempat untuk menggenapkan 16 tahun. Tetapi kalau Bapak Ibu berada di periode kedua dan sekarang di tahun ketiga, itu sisa 1 tahun lagi. Kalau ada di periode kedua di tahun misalnya 3,5 tahun, maka sisa 6 bulan lagi untuk berada di periode kedua. Setelah itu bisa diberhentikan oleh dinas atau ditambah periodenya dengan catatan punya penilaian kinerja sangat baik 2 tahun terakhir. Dan juga jika di daerah Bapak Ibu itu tidak tersedia kandidat yang memenuhi syarat, dalam hal ini minimal 3C. Dua persyaratan itu, dua kondisi ini menjadi syarat jika Bapak Ibu akan diperpanjang oleh dinas tambah 1 periode. Nah, itu pasal 31. Pasal 32, Bapak Ibu, ini ketentuan peralihan juga. Jika Pemda belum punya calon kepala sekolah yang punya sertifikat pelatihan CKS versi Permendikdasmen 2025, maka Pemda dapat mengangkat kepala sekolah yang sudah memenuhi syarat pasal 7. Syaratnya apa tadi Bapak Ibu? Syaratnya ada 3C,
dia sudah punya sertifikat pendidik, dia sudah S1 dan lain-lain. Nah, diangkatnya itu cuma satu periode bisanya, hanya 4 tahun, tapi definitif ya. Kalau mau dilanjutkan periodenya, silakan didiklatkan terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke periode kedua. Bapak Ibu sekalian, Bapak Direktur juga sudah menerbitkan surat edaran untuk PLT ini. Eh, Pak Puji juga sudah memahami bahwa PLT ini perlu dituntaskan nanti sampai Desember gitu ya. Jadi dinas bisa melakukan pemenuhan pengangkatan kepala sekolah definitif di dalam sistem bagi kepala sekolah yang memenuhi persyaratan. Nah, kami coba buka data di Kutai Kertanegara sebelum saya mengakhiri. Nah, ini Bapak Ibu sudah terlihat ya? Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sudah Bu, Oke. terlihat. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat data di Kutai Kertanegara. Di sini ada PLT Bapak Ibu 186. Artinya nanti kebijakan Pak Bupati atau Ibu Bupati ini kepala daerah 186 ini saran Pak Direktur perlu diangkat definitif karena sekarang angkat definitif pun tidak sulit, yang penting dia minimal 3C. Lalu sudah pensiun 22, ada 200-an, kemudian segera berakhir periode 200-an, jadi kurang lebih ada kebutuhan 400-an di Pukar, Bapak Ibu. Nah, kita bisa juga melihat berapa banyak sih guru yang memenuhi syarat tadi, yang golongannya 3C ke atas, ternyata ada 2.800 untuk memenuhi kebutuhan 400 tadi, Bapak Ibu. Di Pukar ternyata kandidatnya cukup banyak ya, tidak kekurangan kandidat. Meskipun ini sudah digabung dengan P3K. Paling P3K paling banyak 300, 400, masih ada sisa 2.400 untuk PNS. Nah, 17 orang ternyata ini sudah punya sertifikat pelatihan CKS, ini harus segera diangkat oleh kepala daerah karena sudah punya sertifikat. Lalu sisanya yang 2.800-an ini belum punya sertifikat pelatihan CKS. Kemudian Bapak Ibu kita bisa melihat eh, bagi Bapak Ibu yang sudah di sini sudah ada notifikasi ya, tanda pentung merah ini gitu ya Bapak Ibu, tanda seru ini dalam lingkaran merah kita bisa melihat ini swasta biasanya honorable. Coba kita cek ke bawah, misalnya Bapak Al-Junaid, gitu ya. Bapak Al-Junaid, ini kita lihat apa? Oh, ini sudah habis periode ketiganya. Berarti harus segera diproses pemberhentiannya, gitu ya. Ini data yang bisa dilihat oleh Dinas Pendidikan. Ada kemungkinan data juga berbeda, Dinas silakan melakukan klarifikasi. Bapak Ibu, kami perlu menyampaikan data ini bersumber dari Dapodik. Artinya, jika Dapodik Bapak Ibu bermasalah, tidak sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, maka data yang di sini akan terbaca tidak tepat. Nah, contoh lain adalah Bapak Mutar, ini sudah ada tanda serunya, sudah habis periode kedua. Tuh. Ini juga sudah diinformasikan di sistem Bapak Ibu. Kemudian di sisi kanan juga ada tanda uh, seru lagi warna biru, masa tugas habis kurang dari atau sama dengan 6 bulan. Jadi Bapak Ibu sistem akan memberikan notifikasi atau peringatan kepada Dinas Pendidikan, ini loh kepala sekolah yang sudah mau habis periodenya gitu ya. Ini yang sudah mau pensiun silakan diproses. Jadi kapasitas dinas harus bisa melakukan pemetaan ini. Siapa yang mau diangkat, siapa yang mau berhenti gitu ya. Ini dilakukan secara smooth untuk memastikan pemenuhan kebutuhan bisa berjalan lancar
dan juga apalagi yang tadi berhenti, eh, dicarikan tempatnya yang sesuai misalnya dengan serdiknya gitu ya. Eh, Kalau tidak, ini akan terkendala secara tunjangan jika kepala sekolah ini kembali ke guru. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, diskusi kita siang ini. Silakan Pak Puji, kita buka sesi tanya jawab. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Ibu Ulfah. Mungkin perlu penegasan kembali Bu Ulfah terkait dengan periodisasi tadi. Teman-teman untuk yang sudah periode 2 lebih, kemudian 3 periode lebih, atau sampai 4 periode lebih dari 16 tahun itu harus bagaimana Bu Ulfa? Mungkin perlu di stressing di di sini Bu Ulfa, mungkin biar teman-teman juga bisa memahami terkait dengan eh, kapan dia harus selesai masa jabatannya dan kapan harus berhenti. Mungkin sementara itu dulu Bu Ulfa untuk Ya, stressing. baik. Ya, baik. Mungkin kita ini ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Bujianto, bahwa di regulasi ini disampaikan clear yang sudah selesai 4 periode itu akan diproses pemberhentian oleh dinas. Yang sudah selesai periode 3 juga diproses pemberhentian. Sudah selesai periode 2 juga diproses pemberhentiannya. Sebagai kepala sekolah, tadi cukup banyak. Pak Puji ini PR-nya cukup banyak, ada 200-an yang mau selesai periode. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang kaget gitu ya, ada yang belum siap mentalnya. Eh, oh udah selesai nih 2 periodenya gitu, atau tinggal sisa sebulan lagi. Begitu pula yang ada di periode 3 dan 4. Ini kita dinas dan kami sama-sama menjalankan regulasi. Kita beri kesempatan kepada 2.800-an kandidat lain yang memenuhi syarat untuk melayani anak didik kita. Karena tadi prinsipnya kepala sekolah ini adalah penugasan dari guru, bukan jabatan yang abadi gitu ya, selama-lamanya. Jika tidak dilakukan pemberhentian ini, maka eh, tunjangan sebagai kepala sekolahnya akan terkendala, Bapak Ibu. Yang sudah 4 periode harus legowo di proses pemberhentiannya, karena nanti dasar menerima tunjangannya itu sebagai kepala sekolah. Dan ini juga harus segera clear. Kalau tidak, nanti menerima tunjangan dasarnya apa, gitu ya. Jika tidak ada dasar menerima tunjangannya, maka justru akan lebih sulit untuk Bapak Ibu. Nanti akan ada proses pengembalian dan sebagainya. Jadi kita sama-sama patuh dengan ketentuan ini. Kita sama-sama menyiapkan diri. Nanti peluangnya untuk kepala sekolah periode 3 dan 4 yang sudah selesai, saat ini kami sedang menyiapkan regulasi pengawas sekolah di mana pengawas sekolah ini diproyeksikan dari kepala sekolah yang sudah berpengalaman. Cuma nanti juga ada isu usia sesuai dengan regulasi Menpan, Bapak Ibu. Namun ini adalah peluang bagi yang usianya masih memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah. Kami minta didoakan agar proses regulasi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena Pak Puji bahwa Permenpan 21 saat ini sedang diproses, Pak Menteri meminta eh, penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan ini tidak dilakukan, sedang diupayakan proses revisi atau merubah Permenpan 21 2024. Demikian Pak Puji, semoga bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jelas ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi kalau yang terkait dengan penugasan yang 2 periode tinggal menyelesaikan sisanya. Kalau toh nanti akan ditambah kemungkinan dengan berbagai persyaratan dan ditambahnya 1 periode.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang sudah berada di periode 3, sekarang sisanya masih berapa untuk mencapai 12 tahun? Ya, untuk mencapai 12 tahun, sekarang masih tersisa berapa? Itu tinggal diselesaikan. Berarti nanti selesai periode 3, kita harus sudah siap-siap untuk eh, berhenti. Kemudian yang juga di periode keempat, itu juga demikian Bapak Ibu. Ini tinggal menyelesaikan sisanya, kita sudah di periode keberapa, tahun keberapa. Kalau misalnya sudah 15 tahun, berarti tinggal setahun ya Bu Ulfa ya. Nah, Iya, nah kalau sudah 17 tahun, berarti memang harus berhenti ya Bu Ulfa ya. iya betul. Sudah lewat dari 4 periode. Iya, Jadi harus itu yang legowo. ya sudah stressing kita Bapak Ibu. Makanya dari sekarang kita mencoba untuk bersiap. Kita juga harus menyiapkan juga nih rekan-rekan pengganti ini karena jujur kalau untuk mencari pengganti ini kan kadang-kadang kita dalam penempatan itu agak susah lihat kondisi geografis kita yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita kalau yang bisa ya dari lingkungan terdekat itu yang perlu di stressing. Baik, Bapak Ibu, untuk diskusi ini ada Pak Aljunet dari SMP Negeri 1 Morawes. Silahkan Pak Aljunet, ada hal yang perlu disampaikan kepada Bu Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. yang saya hormati Ibu Ulpah, yang saya hormati Pak Puji, dan rekan-rekan kepala sekolah yang kami hormati. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, ini kami mau sedikit bertanya ya Bu. Tadi di data yang Ibu tampilkan itu tampil saya Al Junaid di situ ada tanda merah di situ akan berakhir masa jabatan. Nggak tahu tadi saya sempat baca jabatannya keberapa. Sementara sebetulnya saya ini eh, baru masuk tahun kedua. Saya dilantik bulan Oktober tahun 2024 gitu. Jadi eh, di situ tadi akan berakhir masa jabatan saya sebagai kepala sekolah. Jadi di mana letak kesalahan data sehingga bisa tampil seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini langsung direspon ya Pak Puji Oke, ya. langsung Bu Ulfah di Ya, satu-satu. oke. Ini menarik nih. Ternyata Bapak ada di sini. Pak Junaid, oke. Hari Tadi Junaid. di atas Iya, nih ya. itu. Iya. Oke, kita coba cek ya Pak. Ini merahnya itu telah habis periode ketiga. Nah, kita cek ini di atasnya apa ya? Tanggal pensiun akhir periode. Jadi data ini kami baca Pak dari Dapodik ya. Artinya mungkin nanti kita cek di riwayat penugasan sebagai kepala sekolah. Ini Bapak terdata sudah masuk periode ketiga berarti ya. Nah, jika ada perbedaan data seperti ini, dinas dapat melakukan klarifikasi, Pak, dengan bersurat ke Direktur KSPSTK menyatakan bahwa Pak Junaid ini kalau di data kami nanti Bapak Puji juga harus ngecek di Dapodiknya seperti apa. Ngeceknya bukan di tugas tambahan, bukan di riwayat tugas tambahan, tetapi di riwayat penugasan kepala sekolah, karena itu berbeda. Bapak melakukan klarifikasi dan juga ada SPTJM dari kepala dinas yang menyatakan bahwa Pak Aljunaid ini masih berada di periode kedua dengan melampirkan SK pengangkatan awal Pak Junaid di situ. Jadi di situ nanti kita akan melakukan penyesuaian datanya. Demikian Ibu, Pak Junaid uh, dan juga Pak Puji. uh, sedikit lagi Bu ya. Eh, Ya. Perlu saya klarifikasi, saya bukan periode yang kedua Bu. Ini masih periode pertama baru jalan 1 tahun. Oh, oke. Ya, berarti nanti silakan dicek di Dapodiknya ya Pak ya. Siap Bu. Dan juga Pak Puji yang punya akses ini. Eh, Jika masih ada Pak Aljunaid lainnya terkait ketidaksesuaian data ini, silakan melakukan klarifikasi, Pak.
Sebenarnya baru satu periode juga, baru 1 tahun sebenarnya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya ada Pak Teguh ya, Mas Teguh. Silakan Mas Teguh, sudah raise hand duluan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya dari Kepala Sekolah SDN 026 Muara Badak, kemudian merangkap PLT di 021. Rencana Pak, kebetulan saya rencana ini mau minta mutasi karena saya sudah hampir 2 periode, lalu tempat tugas saya dengan domisili saya itu sekitar 32 kilo dengan kondisi geografis jalan yang ya dianggaplah kurang mendukung karena jalan masih jalan tambang Pak. Nah, itu. Namun kendalanya diregulasi Pak, karena regulasi yang usia sudah 56 dan 57 itu tidak akan bisa mutasi. Nah, lalu kalau bisa Pak, tahun depan, kalau bisa tahun depan, karena saya tidak bisa mutasi, kalau menurut regulasi yang ada, saya tidak bisa mutasi, makanya saya tahun depan kalau bisa, PLT saya dilepas Pak, supaya saya fokus yang di definitif. Nah, SD PLT saya berapa di Pak nih Pak? Pak 021. Teguh, SD berapa Ya Pak? Pak, SD SD berapa 026 definitifnya? Pak, 026, 026. PLT-nya di 021. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi kalau bisa tahun depan saya minta PLT-nya dilepas Pak. Karena terus terang Pak, 32 kilo saya PP Pak setiap hari dengan kondisi jalan tambang Pak. Ya kalau jalan tambang yang mulus, alhamdulillah Pak. Ini jalannya satu lutut Pak, lubang-lubangnya Pak, satu lutut. Karena kemarin saya sudah usul juga dengan Pak Kepala UPT yang sekarang Korwil, saya rencana minta mutasi, tapi karena regulasi yang nggak mengizinkan, nah tadi usia 56 itu sudah diabaikan kalau mau mutasi. Artinya saya tinggal menyelesaikan jabatan saya tinggal 2 tahun, 2 tahun lagi Pak. Hmm. Kira-kira Pak, itu Pak yang keluhan saya Pak. Kalau bisa PLT saya dicabut untuk tahun depan Pak. Terima kasih. Baik, Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh Oke Pak. dari SD 26 Muara Badak ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Ulfa terkait dengan batas usia untuk mutasi Bu Ulfa. Iya, Pak Teguh, Pak Puji, kalau untuk mutasi bisa aja Pak, karena udah jadi kepala sekolah. Sepanjang Bapak sudah 2 tahun di sekolah tersebut. Bapak udah 2 tahun belum di sekolah Baru tersebut? masuk periode kedua Bu. Bukan, periode kedua itu kan status Bapak sebagai kepala sekolah, tetapi Ya, di sekolah tersebut Bapak sudah 2 tahun atau belum? sudah 4 tahun Bu. 6 tahun Ah, malah. udah 6 tahun. Bisa itu Pak dimutasi. Karena kalau isu usia tadi, kalau Bapak sudah jadi kepala sekolah, tidak tersangkut dengan usia 56 tahun Pak. Oh gitu ya Itu Bu. untuk pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah Pak. Kan Bapak Iya, sudah jadi kepala sekolah 6 tahun. iya sudah Bu. Ya, artinya Dinas Pendidikan dapat melakukan proses mutasi Pak, Pak Puji. Ya. Itu satu, Bapak tidak terkendala untuk mutasi. Yang kedua, terkait PLT, Bapak kalau mau diselesaikan tahun ini juga oleh Pak Puji, itu silakan gitu Pak Puji. Karena sudah ada surat Pak Direktur itu. Cuma kan kebijakan tetap ada di Dinas Pendidikan dan juga Kepala Daerah. Mungkin itu Pak Teguh. Jadi bisa ya Pak untuk mutasi.
Alhamdulillah. Terima kasih Ya, banyak Bu Siap. atas ya. Terima penjelasannya. kasih Pak Teguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ilpa, Pak Puji, dan semua teman kepala sekolah yang hadir di sini. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, misalnya seorang kepala sekolah itu sudah diberhentikan dari jabatan sebagai kepala sekolah, apakah dia langsung menjadi guru di tempat tersebut ataukah dipindah di tempat lain? Itu saja Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kalau sudah nanti proses pemberhentian, eh, Bapak Ibu bisa kembali ke sebagai guru, baik di sekolah tersebut ataupun di sekolah lain. Nanti kan Pak Puji akan menyesuaikan untuk kebutuhan penempatannya. Karena mungkin Pak Puji akan mempertimbangkan sertifikasi Ibu gitu ya. Apakah sudah penuh jamnya di sekolah Ibu, berarti harus cari di sekolah lain gitu Bu, untuk mengoptimalkan. Cuma kalau sudah penuh gitu ya, ini mungkin Bapak Ibu dicari ke sana di sekolah asal sudah penuh, dicari ke sekolah tetangga juga sudah penuh gitu. Nah, ini mungkin ada kemungkinan itu juga Bapak Ibu. eh, nah, ini pinter-pinternya Pak Puji nih mencari formasi tempat kembalinya Bapak Ibu yang sudah selesai sebagai kepala sekolah. Ya, Bu Jumrana dan Bapak Ibu yang lain, ini yang jadi kepusingan kami itu di sini nih, letaknya nih. Terutama teman-teman kepala sekolah yang dari jenjang SMP. Karena teman-teman kepala sekolah SMP itu kan kategorinya kan guru mata pelajaran nih. Nah, guru mata pelajaran ini harus mencari yang kosong di mana mata pelajaran yang memerlukan. Karena saat ini kan sudah lagi besar-besaran pengangkatan P3K dan terpenuhi itu. Makanya untuk nanti ketika teman-teman harus selesai melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan harus kembali menjadi guru. Ini yang jadi kepusingan kami. Kalau untuk teman-teman yang di SD masih agak mending karena dia statusnya adalah guru kelas. Jadi agak masih lumayan, itu pun juga mumet karena belum tentu yang kosong itu di situ. Kecuali misalnya kepala sekolah di situ digantikan oleh guru di situ, itu nyaman. Itu enak, jadi langsung mengganti tukar aja. Tapi kalau misalnya di situ nggak ada yang memenuhi syarat, misalnya itu yang repot. Ini diberhentikan mau ditaruh di mana, sementara tempat yang lain mungkin agak jauh. Nah ini, jadi ini nanti akan kami pikirkan Bu Jumrana dengan itu ya, Bu Jumrana ya. Insya Allah nanti juga kita pikirkan nih. Kami mumetnya di sini nih, mikirnya itu di sini harus kemana nih teman-teman kepala sekolah ini. Terima kasih Pak Puji. Anu saya sudah nih 16 tahun ini Pak. Tapi di tempat yang baru nih baru 2 tahun ini. Berarti saya tahun depan ini Pak ya sudah selesai ya. Jadi Pak Itang sudah 18 tahun berarti. 16 tahun Pak. Saya dari 2009. 2009, berarti pas 16 tahun ya sekarang ya. Ya, Iya, iya, iya. Terus Pak, gimana? jadi anu berarti saya ini kan termasuk Pak yang dari 2009 tapi sudah di tempat yang baru ini baru 2 tahun. Jadi saya pensiun itu 2000 2028 Pak. Mm-mm. Baik. Masih 3 tahun lagi. Ya, ya, ya. Oke, jadi Pak Itang sebenarnya masa periode kepala sekolahnya sudah 16 tahun. Tapi di sekolah yang baru 2 tahun. Itu dari 16 tahun itu per bulan apa Pak? Pak Itang Bulan April Pak. April, berarti tahun depan ya? Iya, Ah, gitu. April tahun depan itu 16 tahun berarti. Ya, pensiunnya 2028. Berarti tinggal setahun 2028 lagi jadi guru masih pensiun gitu ya. masih 2 tahun lebih itu. Ah, gitu. Ya, oke. Oh, monggo Bu Ulfah kalau kaitan dengan Pak Itang, Bu Ulfah. Baik, Pak Puji, Pak Itang. Terima kasih, Pak. Nah, ini sudah 16 tahun, Bapak sejak 2009 ya, Pak. Luar Ya, biasa pengabdiannya Bapak untuk apa namanya dunia pendidikan sudah luar biasa. Terima kasih, Pak. Kemudian berarti kita tinggal bersiap ya, Pak. April nanti
sudah selesai 4 periodenya Pak secara regulasi yang kami sampaikan tadi bahwa yang 4 periode itu nggak langsung kita berhentikan, yang sedang berada di periode keempat tidak langsung diberhentikan, tapi nunggu periode keempatnya selesai. Artinya pada bulan April nanti Bapak akan selesai eh, Alhamdulillah. selesai sebagai kepala sekolah. Selanjutnya nanti Dinas Pendidikan akan menempatkan Bapak sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan Bapak. Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri kita ya Pak. Bapak malah Iya. alhamdulillah gitu. Karena Alhamdulillah. beberapa ada Pusing jadi kepala beberapa ada yang sekolah, Bu. belum siap. Pusing jadi Iya, kepala sekolah. pusing ya Pak. Iya. Iya, malah beberapa ada yang belum siap untuk berhenti jadi kepala sekolah, Bapak. Jadi apresiasi yang tinggi untuk Bapak karena memang sudah siap lahir batin untuk menyelesaikan periode keempatnya di bulan April 2026. Demikian, Bapak. Terima kasih banyak dari Ya, kami. terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu sama-sama, Ulfa. Bapak. Bu Endang, silakan Bu Endang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Pak Puji. Ini mungkin pertanyaan saya ini mewakili teman-teman juga, mungkin Pak Puji. Saya diangkat jadi kepala sekolah tahun 2019. Terus pada tahun itu di SD 018. Pada tahun 2022 saya dimutasi ke 026. Apakah dalam penghitungan periode 16 tahun itu apakah dihitung dari 2019 untuk saya, apakah dihitung dari saya dimutasi ke 026. Sedangkan saya nanti pensiunnya itu di tahun 2030, tepat 10 tahun saya mengabdi jadi kepala sekolah Pak Budi. Jadi apakah saya nanti harus 2 periode di SD 026 itu bisa, apakah saya nanti harus dimutasi kembali ke SD yang lain? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Puji. Baik, kalau saya ini Pak Puji mau ngecek. Tadi Bapak Ibu memperhatikan nggak apa yang saya sampaikan? Menurut Bapak Ibu, saya nanya nih ya, tolong jawab di chat. Apakah Ibu Endang ini dihitung periodenya itu penugasan sebagai kepala sekolah dimulai dari 2019 atau dari 2022? Coba jawab di chat, kolom chat Bapak Ibu. Saya ingin tahu. 2019, 2019, 2019, 2019 2019. awal. Ada yang jawab 2022 enggak? Nggak ada. Enggak ada. Ya itu, Mak, berarti jawabannya eh itu Pak Puji. Teman-teman kepala sekolah juga sudah bisa menangkap bahwa perhitungan periodenya sejak Bapak Ibu diangkat sebagai kepala sekolah, dalam hal ini Bu Endang berarti dihitung sejak 2019 ya Bu? nggih. Ya, bukan 2022-nya. Cuma yang mau saya tanyakan untuk diri saya, Bu Ulfa, Ya, apakah nanti saya kan betul di 2019, begitu saya pensiun nanti di 2030 di bulan Maret, pas saya bertepatan itu 10 tahun Bu Ulfah ya. Nah, terus saya di 026 itu apakah saya sampai bisa dimutasi ke SD lain untuk masa saya di 026 itu nanti Bu Ulfa. Saya kalau di 026 itu nanti saya itu pas 2 periode Bu Ulfa itu. 8 tahun, mm, 2 kali mm, 4 itu. mm. Apakah saya bisa dimutasi lagi ke SD lain apa enggak? Dengan masa periode saya yang sudah nanti di 026 itu 8 tahun. Begitu. Terima Oke, kasih. baik. Nah, menarik nih Bu Endang untuk jadi contoh kasus. Saya tanya kepada Bapak Ibu, jika sudah 8 tahun, Bapak Ibu, apakah bisa diperpanjang lagi atau tidak? Jawabannya, Bisa. Bisa. ya. Pak Puji, Bu Endang, eh, Ya. Ibu nanti bisa diperpanjang oleh dinas sepanjang yang disampaikan oleh rekan Ibu memenuhi persyaratan. Ada dua, Ibu. Yang satu punya penilaian kinerja sangat baik 2 tahun terakhir. Jadi Ibu
pastikan penilaian kerja 2 tahun ke depan Ibu bagus gitu ya. Atau nanti ketika mau selesai. Kemudian yang kedua, di daerah Ibu, Ukar, itu tidak ada yang 3C, tidak ada yang memenuhi syarat pasal 7 ayat 1. Mungkin yang pertama bisa Ibu usahakan, tapi yang kedua ini tadi aja 2.800 yang sudah ngantri Bu sebagai kepala sekolah di tempat Pak Puji ini, gitu ya. Itu untuk apa namanya periode, perpanjangan periode. Yang kedua, pertanyaan Ibu mutasi. Eh, Sepanjang Ibu nanti sudah 2 tahun di SD 026, Ibu bisa dipindah, dimutasi oleh dinas. Tetapi misalnya mutasi 2 tahun, setelah itu sisanya tinggal 2 tahun lagi ya Bu ya. Gitu. Jadi kumulatif 8 tahun. Kemungkinan besar Ibu perlu mempersiapkan mental seperti Pak siapa tadi? Pak Datang. Itang ya? Pak Itang. Ini sudah selesai periode sebagai kepala sekolah sebelum pensiun gitu. Mungkin itu Bu Endang, semoga bisa dipahami. Terus selanjutnya Bu Jarwati, silakan Bu Jarwati dari Anggana. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, yang saya tanyakan, saya ini PLT di 018 itu sudah 6 tahun. Alhamdulillah, untuk tahun ini saya masuk yang dari 17 yang lulus BCKS kemarin. Nah, yang saya ingin tanyakan, pengangkatan definitif, apakah saya harus ditempatkan di sekolah saya yang sekarang, ataukah bisa pindah ke sekolah yang lebih dekat dari rumah saya? Karena gini, sekolah yang sekarang ini dari tempat tinggal saya itu sangat jauh, jalannya juga susah, dan saya lihat di dekat dari rumah itu ada sekolah yang sekarang ini kepala sekolahnya sudah pensiun. Apakah saya bisa bergeser ataukah saya nanti pengangkatannya definitifnya tetap di SD saya sendiri? Karena kemungkinan kalau sekolah lebih dekat, lebih maksimal lagi kita untuk melakukan apa yang ingin mengembangkan sekolah tersebut itu. Seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu. Bu Jarwati, 018 di mana Di sekolahnya? Sungai Tempurung, Oh, Sungai Tempurung. iya, Oh. Nah, Ibu sekarang tinggalnya di mana? di Matroman, Pak, dekat dari Di Anggana. Matraman. Terus yang nanti yang jadi kepala sekolah di Sungai Tempurung siapa? Kalau Belum Ibu ada. nggak mau di situ. Karena kan selama ini memang nggak ada Pak yang di sana, nggak ada yang Nah, mau. Karena artinya kan yang sudah terbiasa di situ kan Bu Jarwati ini di Sungai Tempurung. Nah, nanti kalau Bu Jarwati nggak mau di Sungai Tempurung, terus yang mau jadi kepala sekolah Sungai Tempurung siapa? ada sih Pak kepala apa teman PNS, cuman kemarin itu mereka mau masuk ikut BCKS tidak lulus karena umurnya tidak apa sudah nggak memenuhi syarat. Di sana juga ada P3K yang apa ya memang belum sampai 8 tahun sih Pak. Cuman kalau untuk menjadi kepala sekolah sepertinya mampu, cuman untuk syarat memang beliau belum bisa. Nah, P3K-nya dia usia masa kerjanya kapan? Mulai jadi honor kapan? Kalau honornya lama Pak 2008, cuman diangkat P3K-nya kalau nggak salah yang angkatan kedua itu Pak Hmm. 2003 kalau nggak salah. Artinya dia pernah jadi guru honor mulai Ya, 2008. nggih, Nah, diangkat sebagai P3K di periode yang kedua tahun ini ya, 2025 ya. nggih, nggih. Ya, nah kalau ini nanti Bu Ulfah yang bisa ngasih pencerahan nih terkait dengan ini, gitu ya. Mungkin Bu Ulfah, semoga Bu Ulfah terkait dengan ini, karena nanti takutnya Bu Baik. Jarwati sudah belasan tahun di sana nggak tahan dan cari pengganti. Nah, Dari honor sudah 23 tahun Pak saya di situ. oh gitu ya. Oh, Nggih. Oke. Silakan Bu Ulfah Baik. Ya, dengan baik Pak PKK. Puji, Bu Jarwati, terima kasih. Selamat ya Ibu sudah melalui proses panjang, seleksi administrasi, substansi, pelatihan, dan Ibu
lolos. Ibu layak untuk menjadi kepala sekolah definitif dan Pak Puji pun harus segera mengangkat Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, masalah penempatan ini murni kebijakan dari Dinas Pendidikan, Ibu. Kami dari pusat hanya memberikan rambu-rambu apa yang perlu dipenuhi oleh dinas dalam mengangkat kepala sekolah. Kami hanya memastikan bahwa yang diangkat harus memenuhi persyaratan. Untuk yang tadi P3K, eh, mungkin bisa dipertimbangkan sepanjang dia sudah tercatat di Dapodik lebih dari 8 tahun, punya pengalaman manajerial 2 tahun, punya penilaian kinerja baik 2 tahun terakhir, eh, dan kalau dia lulusan 2023-2024, jika dia ingin pindah tempat untuk diangkat sebagai kepala sekolah, ini bisa diproses melalui ruang talenta guru. Tidak perlu Kemenpan. Yang lulusan P3K 2021-2022 baru harus izin Kemenpan dulu, baru bisa diangkat sebagai kepala sekolah di sekolah lain di luar sekolah kontrak kerjanya gitu. Nah, ini selebihnya kebijakan Dinas Pendidikan untuk penempatan. Memang kami cuma memberikan catatan secara regulasi dalam pemetaan kebutuhan kepala sekolah itu pertimbangan domisili perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini petanya seperti apa, main caturnya nih Pak Puji yang lebih memahami. Ini kami serahkan ke dinas. Terima kasih Bu Jarwati, sukses Bu, semangat terus jadi kepala sekolah definitif. Pak Puji, silakan. Baik, untuk selanjutnya Bu Ajah Didi. Silakan Bu Didi dari Jonggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikirnya kenyaringan. Saya hormati Ibu Ulfa, juga Bapak Pujianto. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi sudah terkait dengan periode kepala sekolah. Kebetulan saya memasuki tahun ke-13 karena saya diangkat di tahun 2012. Nah, sampai sekarang itu berarti terhitung sudah memasuki tahun ke-13 untuk jadi kepala sekolah. Artinya sudah 2 periode jalan ke 3 periode. Bukan soal pergantiannya sih Pak, yang kalau kami itu enggak masalah mau di rolling kemanapun siap. Yang terpenting TPG-nya cair, itu saja. Cuma ketika saya mau mengisi link daftar hadir, di situ ada SK pengangkatan terakhir kepala sekolah. Nah, itu yang saya bingung. Jadi mohon pencerahannya Pak, apa yang harus saya tuliskan di daftar hadir, apakah kalau saya tidak mengisi daftar hadir itu ada pengaruhnya atau bagaimana. Kemudian terkait dengan jalannya yang ke-13 tahun saya mengabdi mendapatkan tugas tambahan ini, apakah akan dilanjut atau akan diberikan atau dikembalikan tugas menjadi guru. Nah, kalau menjadi guru kan dari sekarang saya sudah mulai mencari tempat di mana yang kosong Pak. Yang terpenting adalah jangan sampai di luar daerah di mana saya domisili. Mungkin itu saja Ibu Ulfa yang saya hormati dan juga Bapak Puji. Atas perkenan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Didi tadi yang tahun ke-14 ya Bu Didi ya? Maaf, bantu Pak Puji, angkatan 2012 tuh Bu Didi. 2012. Oh, 2012. Ya. Berarti sekarang 2012. 12 tahun ya sekarang ya, sudah ya? Ya. Nggih, Pak. 23 tahun. Masih. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak kan. Ibu berarti masih periode ketiga, masih punya sisa waktu lagi yang belum selesai di periode ketiga. Artinya Ibu masih bisa melanjutkan sampai periode 3-nya habis. Itu ya Bu Didi ya. Nah, kalau tahun nanti Bu Didi misalnya siap-siap ya dari sekarang. Bu Didi ya. Periode ketiga ya. Maaf Pak Puji. Periode keempat kayaknya berarti Pak. Pak Puji ya diselesaikan. Periode keempat. Oh, periode keempat ya sekarang ya. Ya, Periode keempat Pak. Ya, masih sisa 3 tahun. Ya, periode keempat ya. Ya.
Atau mungkin ada yang tambahkan dari Bu Ulfa, mungkin ini yang jelas tadi periode keempat sudah. Moga Bu Ulfa. Sudah pada pinter Pak Puji. Tadi saya mau apa namanya mengoreksi periode keempat, sedang berjalan periode keempat, ternyata Bapak Ibu sudah lebih dulu, gitu ya. Artinya Bapak Ibu sudah paham semua nih Pak Puji untuk perhitungan periode. Jadi Bu Didik masih ada waktu 3 tahun ke depan ya menyelesaikan periode keempat. Masih Terima kasih, panjang Ibu terima kasih. untuk mengabdi di sekolah tersebut atau bisa di sekolah lain, ini tergantung dinas pendidikan. Kak Puji, saya kan baru 5 tahun nih jadi kepala sekolah. Masih ada 3 tahun, Bu Endang. Masih, lo kalau masa kerja sampai 17 tahun masih lama, Bu. Kan 2 periode Kalau sekarang. saya kelamaan jadi Kan itu PLT-nya karena Pak nyambung Sekdis. dari dulu, 2 periode. Ini yang dari perhitungan kami dari masa periodisasi kepala sekolahnya pas habis terus 3 bulan lagi pensiun. Nah dari 3 bulan ini kami juga mencoba mencarikan tempat ini yang juga agak kesulitan ini. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu Bu Ulfa. Nah mungkin saran atau gimana Bu Ulfa terkait dengan seperti ini? Untuk penempatan ya Pak, Ya, Pak Bu. Puji. Ya. Iya, ini untuk penempatan silakan dioptimalisasi Pak. Apakah nanti ada pergeseran-pergeseran? Maksudnya ya memang nggak mudah sih ya. Seperti kita diskusi kemarin Pak Puji. Cuma yang jelas ini harus ada yang selesai, ada yang masuk gitu Pak. Dan ini peta jabatan guru sesuai dengan sertifikat pendidiknya mungkin juga perlu berkoordinasi dengan tim guru ya Pak. Karena kalau dari kami kan di kepala sekolah, kami juga khawatir salah menyampaikan nanti bagaimana mengoptimalisasi pemenuhan guru di satuan pendidikan berdasarkan formasi yang ada. Karena setahu kami juga itu ada hitungan formasinya sendiri ya untuk guru itu, Pak. Baik, makasih Bu Ulfa. Siap Pak Puji. Ya. Bapak Ibu, masih ada lagi apa enggak? Sebelum kita semuanya meninggalkan ruangan ini. Tadi Bu Endang tadi ada yang belum masih ganjal kayaknya. Gimana Bu Endang? Pak, izin tanya Pak. Ayo silakan, Tanya, Bu Pak. Samsung. Ya silakan. Tadi yang mana nih? Yang pakai ya. Silakan Bu. Iya, saya Pak dari SD 009 Marangkayu izin tanya. Ya silakan Bu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan untuk pendataan yang SK pertama kali itu apakah SK PLT atau yang definitifnya? Karena begini, saya mengirimkan file SK-nya itu waktu itu yang definitif. Itu tahun 2019, sedangkan saya diangkat menjadi PLT itu tahun 2015. Nah, ini gimana Pak? Apakah saya mengulang mengirimkan SK mulai dari PLT atau terhitung definitifnya saja? Jadi kalau dari 2015 terhitung berarti saya sudah 10 tahun gitu Pak. Tapi kalau dari 2019 berarti 6 tahun ya Pak. Nah jadi yang dihitung itu mulai dari PLT-nya, awal dari PLT atau awal pertama kali SK definitif. Begitu Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa Bu? Ibu Dewi Widiawati, SD 009 Marangkayu.
Oke, Ibu Dewi Widiawati yang dihitung mulai dari SK definitif, Bu. Oh PLT-nya nggak gitu. dihitung, Bu. Ya. Nggih Pak, nggih Pak. Ya, tadi katanya Pak Izomi paling lama itu jadi PLT katanya gitu. Gitu Bu ya. Makasih Pak Ya, ada Puji. lagi yang Saya lain. juga lama PLT dulu Pak. Pak Edi dan Sofian. Oke, Pak Itang masih ada lagi Pak Itang? Pak Silakan Pak Itang. Izomi, masalah kawasan saya tuh. Iya nggak Pak Haji. Mana lama saya Pak PLT 9 tahun. Pak Puji, Ya, gimana Pak Itang? saya di sekolah sini aja. Nanti kalau selesai. Oh ya sudah. SMP 4. Nyaman di luar tubuh kan? Santai Ya, lah. ya. Keren, Baik. keren Pak Itang. Ya. Ada Baik, tunjangan Bapak antiknya Ibu. Pak Itang. Makasih Ya, Pak. oke. Makasih Kita, Pak oh ada Puji. lagi, ini masih banyak nih yang mau bertanya nih. Ada Bu Nurbaya. Ayo Bu Nurbaya, apa yang mau ditanyakan Bu Nurbaya? Kok, Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Sengaja makan kasih kepiting itu Pak Pak, Puji. Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak yaitu mengenai data saya di sistem Pak. Karena di data saya sudah merah dan di situ tulisannya kena pasal karena sudah memasuki 4 periode. Namun pada kenyataannya saya baru jalan 2 periode karena definitif saya 2019 Pak. Baik, jadi Bu Nurbaya ini kasusnya sama seperti Pak Aljunet, ya. Kasusnya sama seperti Pak Aljunet. Jadi Bu Nurbaya nanti dicek kembali di dapodiknya kalau sudah memang benar, Ibu seperti yang disampaikan oleh Bu Ulfah tadi, nanti kita akan bersurat, kita kumpulkan teman-teman yang bermasalah terkait dengan data, nanti kita akan rekap, kita akan sampaikan surat ke Direktorat KSP STK terkait dengan ini. Pak Mahfud, Iya, silakan Pak Mahfud. Assalamualkum Pak. Karena Ini Bu kan Ulfah juga saya ini terangkat Pak dari tahun 2014 Pak ya. Nah, 2014 itu posisi di SD 02320. Lalu disambung lagi pada tahun 2022 tuh di SD 03120. Nah ini yang saya tanyakan untuk absennya nih Pak. Di absen tadi nih. Di absen tadi itu kan ada tanggal SK. Ya kan, tanggal SK untuk awalnya dan tanggal SK akhirnya. Tanggal SK akhir itu yang mana Pak ya? SK awal yang 2014, SK akhirnya 2022. Jadi 2 kali di SK kan Kak Bapak? Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Ulfa dan Pak Puji mohon izin mau nanyakan ini Pak. Dan Bu Ulfa, kami dilantik 2019, tapi pada saat pelantikan itu tidak memiliki NUK. Dan ada 5 kepala sekolah yang dilantik SMP waktu itu mengembalikan SK pelantikan, SK kepala sekolah. Kemudian diwajibkan ikut diklat dan dilantik lagi di tahun 2022. Nah sebenarnya ini kita yang diklat dan dilantik ulang waktu itu apakah periode kedua atau masih periode pertama gitu? Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Bapak diangkat pertama 2016, tapi belum punya NUK. Kemudian SK-nya dikembalikan. Ya. Ketika dikembalikan SK-nya itu Pak Sabil tetap jadi kepala sekolah atau jadi guru? Tetap sebagai menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Tetap menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Iya. Nah, terus baru di SK-kan lagi di 2022 setelah punya NUK gitu ya? Iya. Ini agak unik nih, mungkin mohon pencerahan dari Bu Ulfah aja nih. Iya, Jadi Pak Bapak Sabil Pak ini. Sabil, iya. Pak Sabil kan dilantik 2019, apakah di Dapodiknya itu dimasukkan sebagai KS definitif di ininya, Dapodiknya? Masuk di Kemudian Dapodik. masuk ya Pak? Iya. Iya, berarti terbaca Pak ininya masa kerjanya. Nah, mungkin NUKS ini kan urusannya dengan tunjangan ya. Berarti
Bapak baru bisa menerima tunjangan itu setelah punya MUKS ya? Atau sejak 2019? Tunjangan sebagai kepala sekolah. Saya kurang paham apakah sudah masuk tunjangannya waktu itu atau belum gitu. Iya. Eh, jadi kita akan membaca apa yang di-input di Dapodik Pak Sabil. Kemudian, Periode kedua ya. iya, sudah terhitung itu berarti sudah periode kedua sekarang ya Pak ya? Berada dalam periode kedua. Pak Sabil? Iya Bu. Iya. Berarti sekarang Bapak sedang berada dalam periode kedua ya Pak? Periode kedua Bu ya. Oke, terima Iya. kasih Bu. Iya, makasih Pak. Mas Davi dulu, silakan Mas Davi. Ada yang disampaikan, silakan Mas. Ya, izin mau konfirmasi nih kok untuk yang Pak, aku ke Al Junaid dulu ya Pak Puji ya. Tadi kan Pak Junaid sama Ibu Nurbaya. Untuk Pak Al Junaid itu kalau data yang terbaca di sini sebenarnya 4 periode karena pertama kali diangkat ke Pasko tahun 2013 ya Pak ya. Betul tidak Pak? Saya pertama kali diangkat sebagai kepala sekolah tahun 2023. 2023 baru pertama kali ya Pak ya. Berarti yang Iya. 2013-nya PLT ya Pak ya? 2013, PLT-nya bukan 2013, 2019. Oh, oke. Oke, baik. Sebenarnya sih kalau misalnya di kami pembacaan masa jabatan periode itu memang masih setengah periode Pak. Jadi kan 2023 ke 2025 2 tahun ya Pak ya. Iya. Berarti setengah periode gitu kan. Pembacaannya memang setengah periode, namun di awalnya itu ada TMT pengangkatan kepala sekolah di Juli tanggal 4 2013 Pak. Jadi sehingga mungkin terbacanya 4 periode. Nah buat yang ini nanti saya betulkan datanya ya Pak ya, periodisasinya ya. Berarti baru 1 periode sebagai KS definitifnya ya Pak ya? Ya, baru 1 periode jalan tahun kedua. Baik, oke, siap. Nah untuk Ibu Nurbaya, Pak, tunggu dulu ya. oh ya, oke, untuk yang Ibu Nurbaya saat ini masih menjadi guru ya Bu ya? Jabatannya sebagai guru ya Bu? Kepala sekolah. Di SD Negeri 04, Bagaimana Pak. Bu? Maaf. Kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah. Bagaimana Bu? Maaf, boleh diulang lagi? Kepala Halo. sekolah ya? Kepala sekolah, Pak. Sebentar Bu, aku kayaknya salah tarik nama Ibu Nurbaya. Ibu ada di sekolah SD mana Bu? 004 Marangkayu, SD Mas. 004 Marangkayu. Oke, sambil saya cek, mau aku baikin ke Pak Puji dulu ya Pak ya? Aku butuh cek. Oh, siap Mas Davi. Oke, masih ada satu lagi terakhir nih, penanya terakhir, Pak Akmar. Silakan Pak Akmar. Siap Pak Puji. Dengar kan? Dengar, sepatin yuk. Ya, ayo. Assalamualaikum, salam semuanya. Jadi terkait dengan teman-teman semua, nah saya ini nyampaikan Pak Puji karena saya melihat semua kayak masa kerja. Jadi kebetulan saya ini kalau di masa kerja ini saya dari 2010 karena kebetulan saya di daerah pesisir terpencil di daerah Anggana di laut. Nah ini kalau masa jabatan 4 periode sudah mungkin sudah lewat lagi ini anunya Pak Puji. Jadi maksud saya ini kemarin kebetulan di Dapodik itu kita sinkronisasi terkait masalah serdik. Nah di kepala sekolah yang invalid karena dianggap SK kepala sekolahnya kadaluarsa. Jadi mungkin kebijakan kementerian seperti apa atau dari dinas pendidikan kami menunggu aja kebijakannya seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa terkait dengan kalau ada perundingan atau apa ya silahkan, saya tinggal menunggu keputusan dari dinas pendidikan saja. Mungkin seperti itu aja Pak Puji, karena kalau masa periode saya lihat teman-teman ya saya ini yang dari tahun 2010 sampai sekarang. Gitu aja Pak Puji, terima kasih. Monggo Bu Ulfah terkait dengan Pak Akmar, Bu Ulfah. Datuknya kepala sekolah Pak Akmar. Baik, Pak. Sejak 2010 berarti sekarang di periode keempat Periode ya, Pak? 4. Iya, periode keempat. Bapak udah 15 tahun kurang lebih, masih ada sisa waktu, Pak. Sampai tahun depan, Bapak diangkat bulan apa 2010 itu, Pak? Jadi, Sudah disitulah, definitif. Sudah definitif dari 2010, 1 Maret 2010 itu definitifnya SK-nya. oh Maret, ya baik Pak. Berarti
2026 bulan Maret Bapak akan mengakhiri 4 periodenya, Pak. Masih ada waktu, Pak. Dan juga nanti Pak Puji silakan diproses untuk selesai periode 4-nya, dan Pak Akmar ini masih segar begini ya Pak ya, mau ditempatkan di mana? Di daerah pesisir terpencil gitu ya Pak ya. Siap. Muara Jawa aja Pak Amar. Baik, ada lagi Pak Akmar? Siap, itu aja. Kami nunggu Iya. aja keputusan dari dinas. Baik, terima kasih Pak Akmar. Pak Puji silakan. Ya, ini Pak Akmar ini betul-betul daerah 3T ini Bu, terpencil di Iya. delta Mahakam, pulau kecil. Makanya nggak terlalu pusing Pak Akmar ini, ikut aja kebijakan. Siapa yang mau ke sini silakan gitu ya. Ntar ke Muara Jawa aja Pak. Iya, iya, iya. Baik, makasih Pak Akmar, Bu Ulfa, Bapak Ibu. Saya kira cukup ya. Oh, sambil nunggu Mas Davi untuk kasusnya Bu Nurbaya ya. Jadi Iya, boleh. perlu saya sampaikan sambil juga saya simpulkan bahwa ya jelas teman-teman semua sudah paham terkait dengan periodisasi, dan sudah menghitung dari SK kita sekarang sudah sampai kemana, saya masih sisa berapa, mulai dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri, baik secara mental maupun juga kalau memang mau kembali jadi guru juga sudah siap mencari kira-kira mana sih kira-kira tempat yang bisa untuk saya. Ini juga dari sekarang dipikirkan. Selain mungkin nanti apa yang disampaikan oleh Bu Ulfah terkait ada kemungkinan ke pengawas satuan pendidikan. Nah, ini sambil menunggu keluarnya regulasi yang terbaru yang sekarang masih diproses di kementerian. Biar ya memang kalau kita lihat banyak banget yang akan mengakhiri, tapi kita juga kekurangan banyak pengawas satuan pendidikan. Kita kehabisan pengawas satuan pendidikan sekarang ini, hampir di setiap kecamatan kosong pengawasnya karena pada pensiun, tidak ada penggantinya. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan data Dapodik, mohon itu dicek kembali, diklirkan. Nah, karena kemarin keluhannya adalah banyak SK-nya atau info GTK-nya merah, ya. Banyak GTK-nya merah karena Dapodiknya nggak sinkron. Maka dari itu mohon sekali lagi operatornya diajak diskusi, dicek bareng terkait dengan data-data Bapak Ibu, juga untuk data-data teman yang lain, ya teman-teman guru yang lain, itu dari TMT mengajar, kemudian kenaikan pangkat itu coba dicek kembali, biar nanti kalau ada kebijakan seperti ini kita tidak kelang kabut Bapak Ibu. Mungkin itu, silakan Mas Davi untuk konfirmasi. Oke. Silakan Mas. Izin Ibu Nurbaya, ini di pembacaan data Dapodiknya ada pengangkatan di tahun 2003, Bu. Sehingga secara periode terhitung lebih dari 4 kali, Bu. Mungkin nanti boleh diperbaiki saja, Bu, datanya di Dapodiknya, Bu. Miss, izin Pak, di mana tuh Pak yang diperbaiki bagian mana? TMT pengangkatan, Bu. TMT pengangkatan pertama Ibu ada di tahun 2003. Di sini terbacanya, Bu. 1 Januari 2003. Itu di riwayat pengangkatan kah Pak atau di mana? Di riwayat pengangkatannya, betul, Bu. Itu honor saya Pak di 2003 tuh saya honor. Oke. Kalau periode yang sebenarnya kalau misalnya periode menjabatnya di sini kita bacanya mau masuk tahun ke-6 ya, Bu ya? Iya Pak, betul. Karena 2019 definitifnya. Ya. Betul, betul Bu. Nah, cuman ada pembacaan di pengangkatan Kepaskolnya tahun 2003 gitu sih, Bu. Iya Pak. Berarti di situ nanti yang dirubah ya Pak ya? Iya, Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Kalau merubah riwayat sih udah nggak bisa sebenarnya, Ibu. Jadi?
Jadi Dinas silakan lakukan klarifikasi aja Ibu dengan Oh, iya, Ibu lampirkan dokumen tadi bahwa Ibu jadi KS awalnya kapan dan tadi 2003 itu Ibu honor gitu ya. Seluruh iya, SK-nya iya, aja Bu. dilampirkan Bu. Oh, iya. Dari SK mulai dari honor sampai PTT gitu ya, Bu? Iya, sebenarnya kan yang dibutuhkan tuh SK definitif kepala sekolahnya. Itu Iya, yang iya. paling dibutuhkan. Tetapi untuk data dukung, tadi kan Ibu terdeteksi 2000 berapa Mas Davi? 2003 ya? 2003 Bu. 2003 2003. Iya. di Dapodik terdata sebagai KS. Padahal Ibu pada saat itu menjadi honor, guru honor. Nah, Honor mungkin ya, itu sih. bisa menjadi data dukung gitu, Bu. Oh, iya, iya, Bu. Menguatkan pada tahun tersebut Ibu bukan kepala sekolah tapi guru honor. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, ini kesalahan dalam input Dapodik itu nyata gitu ya. Jadi kami membacanya di SIMKS PSTK jadi lebih lama membacanya. Karena mungkin di Dapodiknya dimasukin itu, Bu. Udah KS definitif pada tahun 2023-nya. Ya, Bu. Itu ya, Bu Terima ya. kasih Pak banyak, Puji, Ibu. silakan. Ya. Makasih Mas Davi. Baik, makasih Mas Davi, Bu Nurbaya, udah clear kan? Ya, Bu. Sekarang silakan apa yang disarankan oleh Bu Ulfa itu nanti nanti kita akan bantu konsultasi menyampaikan suratnya ke Direktorat Direktur KSPS. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan segera akhiri. Halo, Pak Puji. Halo. Halo, siapa Pak? Pak Safri. Pak Sapran nih, Pak. Pak Safran, silakan Pak Safran. Kenapa Pak Safran? Saya ini kan SK saya awalnya itu tahun 2007, Pak. 2015. 2007? Iya. Nah, sekarang kan sudah 17 tahun, Pak. Jadi kayak apa selanjutnya? Makanya. Jadi udah lewat 4 periode ya Pak Safran ya? Iya, lewat sudah, Pak. Saya sekarang tugasnya di SD 004 Luwakulu, Pak. Pak Safran pensiunnya kapan? Ya. Pensiunnya kapan Pak Safran? Pensiunnya tahun 2027, Pak. Bulan Juli. Oke. Mungkin ini sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Bu Ulfa sebenarnya Pak Safran ini sudah lewat dari 4 periode ya. Lewat 4 periode. Ya mungkin nanti akan kita segera proses ya Bu Ulfa ya. Sudah lewat dari 4 periode ya Bu Ulfa ya. Jadi Pak Safran segera menyiapkan untuk Pak Safran mau kemana setelah ini? Karena memang secara aplikasi dan secara regulasi Pak Safran sudah harus diproses untuk kembali menjadi guru ya, kembali menjadi guru atau mau ke pengawas juga boleh Pak ya, dipersiapkan dari sekarang. Ya, jadi pengawas kan Pak harus ada diklatnya juga, calon pengawas. Sementara saya tidak mengikuti diklat, tidak ada diklatnya itu Pak. Begitu, jadi guru dulu tidak apa-apa Pak nanti. Ya, jadi setahun lah saya jadi guru lagi kan. Ya Pak. Tahun setengah. Ada yang perlu disampaikan lagi, ditambahkan? Iya. Closing Bu Ulfa, monggo Bu Ulfa. Pak Sarni itu Pak, mau tanya tuh kayaknya untuk Pak Sarni. Iya. Ya, silakan Bu Ulfa, closing. Cukup ya, baik. Terima kasih Pak Puji, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita berdiskusi Bapak Ibu tentang pengangkatan sebagai regulasi penugasan guru sebagai kepala sekolah dan juga periodisasinya. Terima kasih Bapak Ibu untuk penerimaan yang baik. Di Kukar ini relatif lebih kondusif Pak Puji karena Bapak Ibu yang sudah 4 periode lebih juga legowo gitu ya. Ikhlas karena periode ini sudah selesai dan nanti tinggal Pak Puji punya PR Bapak Ibu untuk mencarikan tempat Bapak Ibu setelah proses pemberhentian 4 periode, 3 periode, dan juga 2 periodenya. Semoga segala dedikasi Bapak Ibu selama menjadi kepala sekolah
terhitung sebagai amal kebaikan dan juga amal jariah Bapak Ibu. Dan jangan patah semangat Bapak Ibu, karena ladang pengabdian kita tidak hanya ketika menjadi kepala sekolah, tetapi ketika kita kembali menjadi guru, itu pun akan terus membawa kebaikan untuk pendidikan kita dan juga untuk anak didik kita tentunya. Terus bersemangat Bapak Ibu dalam melakukan pengabdian di dunia pendidikan. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon maaf untuk segala layanan yang kurang berkenan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.